Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar harmonisasi sains dan agama, begitu juga karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup. Latar belakang dari diskursus harmonisasi sains dan agama adalah adanya pandangan dikotomis antara keduanya. Apa sih dikotomis itu? Dikotomis adalah pemisahan antara sains dan agama. Padahal kenyataannya, jadi dalam menjelaskan masalah, kita tidak bisa hanya menggunakan satu aspek saja, ilmu pengetahuan atau agama saja. Pun dalam sejarah itu ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Baik, teman-teman, sebelum lebih jauh memahami terkait dengan harmonisasi sains dan agama, perlu adanya kita pahami dulu konsep dasar sains dan agama. Sains sendiri adalah sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode empiris dan logis. Sains bertumbuh pada pengamatan, eksperimen, dan analisis sistematis. Nah, sains di sini digali dari penelitian yang bisa diukur dan bisa dibuktikan. Itu. Nah, fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan bagaimana fenomena itu terjadi. Sementara itu, agama adalah sistem kepercayaan, nilai, dan praktik yang menghubungkan manusia dengan dimensi ilahi, transenden, dan pencarian makna spiritual. Fokus utamanya adalah mencari makna, atau apa makna sesuatu itu bagi manusia. Baik, karakteristik utama dari sains dan agama ditinjau dari sifat dasar paradigma pencarian kebenaran. Kalau sains itu sifatnya objektif, sistematis, dan berbasis fakta empiris. Sains itu bisa diukur ya teman-teman, dan bisa dibuktikan ulang oleh orang lain gitu. Misalkan kita meneliti sesuatu berdasarkan langkah-langkah tertentu, maka seorang yang lain atau peneliti lain itu bisa ikut membuktikan, oh benar nggak sih gitu kan, terukur atau tidak begitu. Kalau agama itu sifatnya dogmatis atau sakral, jadi sifatnya tidak bisa diubah walaupun memang ada beberapa hal yang adaptif ya teman-teman secara sosial. Kemudian dari aspek paradigma, sains itu sifatnya dinamis ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia memungkinkan adanya perubahan berdasarkan temuan terbaru. Makanya kalau dalam penelitian atau kita menulis tulisan, itu kita dituntut untuk mencari penelitian terbaru terkait dengan tema yang kita teliti gitu, agar penelitian itu dia bersambung seperti itu. Kita tidak bisa meneliti fokus tertentu, tapi kita kajian terdahulunya adalah misal 20 tahun yang lalu, itu nggak bisa. Jadi kita harus cari penelitian terbaru terkait dengan fokus yang kita teliti. Nah, kalau agama itu dia paradigmanya mutlak. Walaupun tadi ada beberapa hal yang sifatnya interpretatif ya teman-teman. Atau adaptif terhadap keadaan-keadaan tertentu. Seperti itu. Kemudian terkait dengan pencarian kebenaran. Jadi sains itu fokus pada dunia fisik atau materi. Yang dimaksud fisik atau materi ini berarti sesuatu yang bisa kita lihat, teman-teman. Kemudian agama itu fokus pada membangun moralitas dan pencarian makna kehidupan. Nah, di sini kita paham
karakteristik utama sains dan agama itu seperti apa. Jadi ketika kita paham karakteristiknya, maka ketika kita harus apa berupaya untuk menjelaskan keduanya, kita tahu nih sifat-sifat dasarnya bagaimana, kelebihan-kelebihan sains di mana, agama di mana, gitu. Nah, tujuan sains itu adalah memahami dunia fisik melalui eksperimen dan pengembangan teori. Gitu. Kemudian tujuan agama adalah memberikan panduan moral, makna, serta menawarkan jawaban atas pertanyaan di luar jangkauan metode ilmiah. Nah, keduanya itu, teman-teman, sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dengan metodenya masing-masing ya. Ilmu itu memberikan kekuatan praktis, sementara agama memberikan arah etis. Keduanya diperlukan tentu saja untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Misal nih, perubahan iklim. Jadi sains itu menyediakan data dan solusi teknis. Sementara agama membekali manusia dengan tanggung jawab moral terhadap kelestarian lingkungan. Jadi keduanya itu punya sisi kelebihan ya dalam menyelesaikan masalah. Adapun ruang lingkup dari sains dan agama adalah sains sendiri itu beroperasi pada wilayah empiris. Empiris itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, diamati, dan diuji. Kemudian ranah agama ini sifatnya adalah melampaui batas dunia material. Misalkan ya kita di dunia ini tidak hanya fokus pada dunia, tapi juga bagaimana kita beribadah sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat. Adapun pengertian harmonisasi sains dan agama adalah sebagai berikut. Harmonisasi berasal dari kata harmoni yang berarti selaras. Kemudian penambahan kata sasi dalam suatu kata berarti upaya. Dengan demikian, harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan. Maka dari itu, kaitannya dengan mata kuliah ini, harmonisasi sains dan agama adalah upaya untuk menyelaraskan sains dan agama. Tentu saja, yang dimaksud menyelaraskan di sini adalah bagaimana sains dan agama itu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan dengan metodenya masing-masing. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana atau apa urgensi dari harmonisasi sains dan agama gitu. Jadi sains dan agama itu teman-teman dengan pendekatannya masing-masing itu punya implikasi yang berbeda baik secara epistemologis maupun dalam kehidupan sosial. Secara epistemologis, sains itu melahirkan standar validitas empiris verifikatif. Jadi standar validnya itu bisa diukur gitu teman-teman dan bisa dibuktikan kembali oleh orang lain. Sementara agama melahirkan standar validitas idealistis dan teosentrik atau berdasarkan wahyu seperti itu. Terkait dengan standar validitas sains. Sains itu kan didasarkan pada penelitian manusia ya teman-teman. Nah, ketika seseorang punya pandangan dikotomis atau sekuler begitu ya, karena yang menentukan penelitian, yang menentukan nanti pencarian kebenaran itu adalah sejauh mana peneliti itu bisa membuktikan atau memverifikasi secara ilmiah, maka yang ditakutkan adalah
manusia itu jadi satu-satunya objek kebenaran, padahal masih ada kebenaran di luar manusia, yaitu kebenaran Tuhan. Nah, di sini dampak atau implikasi negatifnya teman-teman ya, kalau ketika seseorang itu terlalu mengagungkan sains seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan sosial, pemisahan atau polarisasi antara sains dan agama itu menimbulkan ini implikasi yang lebih 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 apa ya namanya, lebih tidak bagus lagi seperti itu. Misalkan ada krisis moral dalam pemanfaatan teknologi atau krisis moral dalam pemanfaatan alam seperti itu. Kalau kita lihat mungkin bencana-bencana, terutama mungkin yang terjadi belakangan atau bencana Aceh gitu kan, sebagaimana bisa kita saksikan, di situ kan tampak ada ini ya, adanya krisis moral dalam pemanfaatan lingkungan. Jadi alam itu dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak atau tanpa memikirkan tanggung jawab moral gitu. Tanggung jawab bagaimana nanti tanggung jawab moral di hadapan Tuhan seperti itu. Bisa juga ini teman-teman seorang yang berdagang misalkan, ketika dia tidak punya krisis moral, mungkin ketika ada kelangkaan suatu barang misalkan, atau harga bawang merah sedang tinggi, maka kalau dia tidak punya moral atau mungkin imannya kurang, maka dia mungkin akan menimbun agar setiap orang itu beli ke dia gitu. Kalau beli ke dia kan, kalau barang langka kan harganya mahal gitu. Seperti itu. Jadi menimbun sendiri itu kan tidak bagus ketika barang langka. Dengan tujuan agar semua orang beli ke dia gitu kan. Kemudian hanya dia yang mendapat keuntungan, lah itu kan nggak bagus gitu. Nah, di sini makanya perlu adanya harmonisasi sains dan agama teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita hanya menggunakan satu aspek aja, sains aja, agama aja dalam menyelesaikan masalah gitu. Karena sebenarnya kan pada hakikatnya keduanya itu sama-sama mencari kebenaran tapi dengan metode yang berbeda. Nah, kita pintar-pintarnya untuk gimana caranya melihat kelebihan dari masing-masing, melihat kelebihan sains, melihat kelebihan agama, gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemanusiaan secara tuntas dan holistik gitu. Jadi dia penyelarasan atau perpaduan antara keduanya itu saling melengkapi. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan, kalau nggak salah dari ilmuwan Albert Einstein kalau tidak salah, ilmu tanpa agama itu liar gitu kan. Ilmu yang tidak didasari dengan agama dia akan liar, akan tidak ada rem gitu. Kemudian agama tanpa ilmu akan lumpuh juga. Jadi agama itu kan berbicara sesuatu yang idealis ya, maksudnya tanpa mungkin didasari dengan penelitian sifatnya ilmiah. Nah, itu kan agama kalau tidak didasari, tidak didukung maksudnya ya, didukung oleh penelitian-penelitian, itu kan juga ibaratnya lumpuh seperti itu. Baik, demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.